Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah temuan dalam peristiwa banjir yang terjadi pada Sabtu sore kemarin. Informasi selengkapnya langsung kita bergabung dengan Dezar Aditya dan Riki Rusdiana langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Iya, apa temuan Pemprov? Apakah ini ada ganjalan-ganjalan tertentu, Dezar, terkait dengan terjadinya banjir kemarin? Ya Carlos, benar sekali sedikitnya ada dua temuan yang menjadi hasil dari investigasi Pemprov DKI Jakarta yang menjadi alasan kemudian penyebab semalam kemudian Jakarta kembali digenangi banjir di beberapa titik di Jakarta Selatan. Jika kita ingat ada di Kemang, kemudian juga di Antasari dan di beberapa titik lainnya. Yang pertama adalah memang ini belum selesainya normalisasi kali di Jakarta. Salah satunya adalah Kali Kerukut yang membentang di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua ini Carlos, yang menjadi menarik bahwa Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya 5 rumah yang temboknya jebol. Dan kenapa kemudian ini menyebabkan banjir? Karena ternyata tembok ini berada di dinding sungai persis. Jadi ketika tembok ini jebol, kemudian air dapat masuk ke darat ini melalui tembok rumah yang jebol tersebut. Dan ini sebenarnya menurut Ahok ini merupakan permasalahan klasik karena memang di wilayah Jakarta Selatan ini menurutnya banyak rumah yang didirikan di daerah aliran sungai atau DAS. Dan yang menarik juga bahwa ternyata rumah-rumah ini bersertifikat, Carlos. Jadi secara kepemilikan bahwa rumah ini sah, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini kenapa kemudian pada masa lalu, pada zaman sebelum pemerintahannya, ada Pemprov DKI Jakarta memberikan izin kepada masyarakat tersebut untuk mendirikan rumah di atas daerah aliran sungai yang kemudian malah menyebabkan banjir. Padahal menurut Ahok pada zaman Belanda, zaman dulu di pinggiran sungai biasanya ini merupakan jalan inspeksi yang lebarnya sekitar 10 hingga 5 meter. Dua hal ini yang disinyalir menjadi penyebab banjir di Jakarta Selatan semalam, padahal Ahok juga mengklaim bahwa Jakarta ini seharusnya sudah tidak banjir kecuali pada saat banjirop atau muka air yang naik lebih tinggi dibandingkan daratan Jakarta. Seharusnya menurut Ahok ini juga tidak akan banjir jika kecuali rop ini mencapai 2,8 meter di atas permukaan darat. Dan secara logika juga menurut Ahok bahwa kemudian jika Jakarta Utara kemarin kemudian juga Jakarta Pusat sudah tidak banjir, seharusnya Jakarta Selatan yang daerahnya lebih tinggi ini secara logika juga harusnya sudah tidak banjir, kecuali memang ini diakibatkan adanya lembah-lembah atau secara geografis begitu, kemudian ada cekungan di kawasan Jakarta Selatan. Begitu, Carlos. Iya, Dezar, langkah-langkah normalisasi sudah dilakukan, tapi kemudian kemarin banjir kembali terjadi. Lalu apa langkah selanjutnya? Apalagi usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir ini di sejumlah tempat? Ya, menurut Ahok ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah mengambil alih rumah yang temboknya jebol tersebut untuk diperbaiki, karena memang secara sertifikat bahwa pemilik ini memiliki rumah yang sah, tapi kemudian Pemprov DKI Jakarta tidak dapat mengambil alih secara penuh, jadi sementara saja untuk pembenahan tembok tersebut agar kemudian air tidak masuk lagi ke daratan melalui tembok rumah tersebut. Dan Ahok juga menyatakan memang sebenarnya dari dulu Pemprov DKI Jakarta sudah berniat untuk membeli rumah-rumah yang berada di daerah aliran sungai tapi bersertifikat ini, tapi kemudian pemiliknya ini tidak berniat untuk menjual rumahnya ke Pemprov DKI Jakarta, sehingga kemudian menurut Ahok ya sudah terserah pemiliknya saja gitu. Dan biasanya memang di Jakarta Selatan ini sendiri, Carlos, menurut Ahok memang biasanya pemilik rumahnya ini menyatakan bahwa biasanya memang banjirnya ini hanya 1-2 kali setahun. Dan berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nggak mungkin bisa bencana gitu dalam. Logika kan gini, Jakarta itu yang tinggi kan daerah selatan, ini turun ke utara daerah laut. Nah, kita udah beresin utara pusat semua nih. Kalau drop lagi nggak pasang, akhirnya tinggal lewat. Nah, kecuali kalau dia ada jebol, berarti ada masuk ke komplek rumah yang rendah. Kalau komplek rumah yang rendah itu ya nggak ada pompa, ya masih agak lama. Itu aja, kita tanganin.
Carlos, langkah selanjutnya adalah yang kedua adalah pengerahan alat berat yang memang tidak bisa bekerja secara maksimal jika mengeruk lebih dari 1-2 meter, maka kemudian rumah-rumah tersebut bisa ambruk jika kali dikeruk hingga 1 atau 2 meter. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah mengerahkan pompa mobile yang ini juga tidak bisa maksimal jika kemudian kali kerukut juga masih belum selesai dinormalisasi. Dan yang keempat, dalam jangka panjang memang Pemprov DKI Jakarta berniat akan membangun tanggul laut setinggi 3,5 meter. Sebenarnya memang jika kita ingat bahwa ini sebenarnya sudah memasuki musim kemarau, namun menurut BMKG dan juga BNPB bahwa ini hujan yang terus-menerus hampir setiap hari saat ini diakibatkan fenomena La Nina yang kemudian ancaman banjir masih akan terjadi di DKI Jakarta. Maka kita harus perlu waspada karena memang hujan masih akan terus diperkirakan akan turun hingga Maret hingga Februari 2017 mendatang. Carlos, kembali ke Anda. Tessa Raditya dan Ricky Rusdiana, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, hujan lebat di Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu sore hingga malam mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah yang terendam cukup parah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kita akan mengupdate informasinya dengan bergabung bersama reporter Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto. Ya, Friendly, selamat pagi. Bagaimana kondisi di Kemang pagi hari ini? Ya, selamat pagi Carlos. Saat ini kondisi terakhir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang sempat terendam banjir saat ini mulai surut. Dapat dilihat di belakang saya bagaimana kondisi air yang sempat mencapai 1 meter. Saat ini hanya menyisakan genangan-genangan air. Itu tentunya merupakan suatu kondisi yang lebih baik. Memang diketahui hujan yang menggenang Jakarta sejak sore hingga Sabtu malam kemarin menyebabkan kawasan di sejumlah Kemang Raya ini terendam banjir. Tercatat memang banjir terjadi di depan Kemcik, di depan hotel Pop Hotel, dan juga di depan Tamani Cafe di tempat saya berdiri saat ini. Perlu kami informasikan bahwa tidak ada korban jiwa yang jatuh pada kejadian ini. Hanya saja memang sebagian masyarakat tadi malam sempat terjebak di beberapa daerah dan tidak bisa pulang. Beruntung tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Daerah BPBD maksud kami beserta juga pemadam kebakaran yang dibantu dengan polisi langsung mengevakuasi sejumlah warga tersebut dengan menggunakan perahu karet. Selain itu dapat dilihat bagaimana kawasan ini yang sebelumnya sempat ditutup tadi malam karena memang tidak bisa dilalui, saat ini sudah mulai dibuka dan diberikan arahan kepada para pengendara yang melalui jalur ini untuk selalu berhati-hati dan menjaga kecepatan mereka. Kami mendapat informasi sebelumnya tadi malam kawasan ini mencapai ketinggian air mencapai 1 meter. Dan ada beberapa pengemudi sepeda motor dan juga mobil yang nekat ataupun memaksakan diri mereka untuk menerobos jalan di tengah kebanjiran. Dan seperti yang sudah diprediksi, kendaraan mereka langsung mogok. Memang berdasarkan informasi yang baru saja kami update dari beberapa warga di sini, bahwa selain karena intensitas hujan yang sangat tinggi, memang penyebab lain banjir adalah jebolnya tanggul krukut yang ada di sekitar kawasan ini. Saat ini memang tim gabungan yang terdiri dari BPBD beserta dengan pemadam kebakaran tengah memberdayakan sejumlah pemompa air untuk memompa air keluar dari kawasan ini. Carlos. Meski sudah surut, Friendly, dari visual yang ditayangkan sejak tadi terlihat ada sejumlah mobil yang terendam. Lalu bagaimana kemudian dampak dan penanganan yang sudah dilakukan oleh BPBD dan juga petugas yang ada di sana pagi ini? Ya, memang Carlos, dampak dari adanya banjir ini selain karena mobil ada yang terendam begitu, dan saat ini tim gabungan tersebut yang dibantu dengan komunitas Indonesian Off-Road Federation telah berupaya mengevakuasi mobil yang ada di sebuah basement restoran makanan di sini. Tercatat memang ada 6 mobil yang terjebak di restoran makanan ini dan hanya ada 1 mobil yang baru saja berhasil dievakuasi. Memang masyarakat dihimbau untuk selalu waspada menghadapi banjir karena fenomena La Nina yang akan terjadi diperkirakan akan menyebabkan pengaruh hujan yang semakin meningkat.
hujan lebat memang diprediksi berlangsung sekitar bulan November 2016 hingga Maret 2017 nanti di wilayah Jakarta. Demikian Carlos yang dapat kami sampaikan secara langsung dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ya, kita berharap bahwa kemudian penanganan banjir di Kemang dapat ditangani dengan baik oleh petugas di sana. Terima kasih laporannya Friendly Sagala dan pemirsa Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto langsung dari Kemang, Jakarta Selatan. Pemirsa, banjir kawasan Kemang, Jakarta Selatan sempat mencapai ketinggian 1 meter. Meski banjir mulai surut, aktivitas warga Kemang masih terhambat akibat banjir. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto dan pilot drone Jen Anwar dari Kemang, Jakarta Selatan. Friendly, selamat siang. Bagaimana kondisi terbaru dari Kemang? Ya, selamat siang Carlos. Saat ini saya sedang berada di salah satu perumahan Kemang Jaya yang sempat juga terendam akibat hujan yang melanda Jakarta dari sore hingga Sabtu malam. Memang kondisi terakhir di kawasan Kemang Jaya ini dapat dilihat di belakang saya bagaimana kondisi air sudah mulai surut. Memang tadi Dinas Kebersihan dan juga PU Tata Kota telah bekerja sama untuk melakukan pembersihan dan penyedotan air. Saat ini memang PU Dinas Kebersihan Tata Kota Jakarta sedang berusaha membersihkan berbagai sampah yang ada di sini karena memang sangat berserakan sekali akibat banjir yang terjadi. Bahkan menurut keterangan warga sekitar kami juga mendapatkan info bahwa banjir yang sempat terjadi pada Sabtu malam itu menggenangi 19 rumah di Kemang Jaya ini. Beruntung memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena memang mereka langsung sempat diungsikan. Memang intensitas hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kawasan ini. Dan kami juga mendapatkan info bahwa salah satu penyebab lain yang menjadi penyebab banjir di kawasan Kemang Jakarta ini adalah karena disebabkan jebolnya tanggul yang ada di Kali Krukut dan di kawasan Kemang Jakarta Selatan ini. Carlos. Iya, Friendly, walaupun air sudah surut, lalu bagaimana kemudian para warga yang terdampak banjir ini? Kemana mereka dan apakah sudah ada bantuan yang mungkin didatangkan oleh pemerintah di sana? Ya, Carlos, untuk bantuan sendiri memang berdasarkan info yang kami dapatkan, pihak warga di kawasan Kemang Jaya mendapatkan 2 unit perahu karet yang difungsikan untuk mereka mengungsi. Namun sebagian warga juga masih memilih bertahan di rumah mereka karena memang kondisi di kawasan perumahan Kemang Jaya ini memiliki lantai bertingkat sehingga mereka memilih untuk pindah ke lantai 2. Memang kawasan ini tidak tahu kapan akan surut karena memang cuaca saat ini memang cukup buruk, dikhawatirkan memang akan terjadi hujan lagi dan mengakibatkan banjir susulan kembali datang. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak suku dinas kebersihan tata air Kota Jakarta Selatan. Tadi dari PU Tata Air sudah menyedot karena tadi malam ada ketinggian air sekitar 80 cm. Jadi yang pertama tadi mereka melakukan penyedotan. Setelah selesai penyedotan, kami dari kebersihan menyapu hasil-hasil yang sudah disedot dari mereka. Lalu sudah dapat sampahnya ada sekitar 3 kijang ini. 3 kijang yang sudah kita ambil sampahnya. Ya. Ada berapa personil Bu yang dikerahkan? 25. Tadi ada sekitar, dari kita aja kebersihan ada sekitar 25 sampai 30 orang yang sudah kita kerahkan ke sini. Dan direncanakan kapan Bu ini surut? Akan surut? Surutnya ini tergantung dari ini juga Mas, tergantung dari kiriman dari Kali Krukut dan curah hujan juga. Kita nggak bisa prediksi. Ini udah agak mendung juga ya. Semoga tidak banjir lagi, semoga tidak hujan. Dan mengakibatkan sejumlah mobil mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terendam banjir sedalam 1 meter. Seperti inilah kondisi yang mengakibatkan kawasan Kemang, Jakarta Selatan terendam selama sedalam 1 meter pada Sabtu malam.
Diduga belasan mobil terjebak di parkiran bawah tanah di salah satu gedung di kawasan Kemang. Warga yang melintas terhenti akibat banjir tersebut, sementara warga yang terjebak di area banjir diangkut dengan gerobak. Banjir juga mengakibatkan 15 mobil terjebak di jalan, bahkan diduga ada puluhan mobil terendam di parkiran basement gedung tempat makan. Hingga Sabtu malam, kawasan Kemang belum dapat dilintasi kendaraan. Banjir diduga dipicu tidak berfungsinya drainase. Banjir jutaan pemukiman di Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hingga setinggi 1 meter. Banjir juga merendam ruas jalan Kapten Tendean hingga menimbulkan kemacetan parah. Puluhan rumah di Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam setelah Kali Krukut yang melintasi kawasan ini meluap. Kali Krukut tidak mampu menampung volume air setelah hujan deras mengguyur Jakarta. Karena tingginya... Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah temuan dalam peristiwa banjir yang terjadi pada Sabtu sore kemarin. Informasi selengkapnya langsung kita bergabung dengan Dezar Aditya dan Riki Rusdiana langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Iya, apa temuan Pemprov? Apakah ini ada ganjalan-ganjalan tertentu, Dezar, terkait dengan terjadinya banjir kemarin? Ya Carlos, benar sekali sedikitnya ada 2 temuan yang menjadi hasil dari investigasi Pemprov DKI Jakarta yang menjadi alasan kemudian penyebab semalam kemudian Jakarta kembali digenangi banjir di beberapa titik di Jakarta Selatan. Jika kita ingat ada di Kemang, kemudian juga di Antasari dan di beberapa titik lainnya. Yang pertama adalah memang ini belum selesainya normalisasi kali di Jakarta. Salah satunya adalah Kali Krukut yang membentang di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua ini Carlos, yang menjadi menarik bahwa Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya 5 rumah yang temboknya jebol. Dan kenapa kemudian ini menyebabkan banjir? Karena ternyata tembok ini berada di dinding sungai persis. Jadi ketika tembok ini jebol, kemudian air dapat masuk ke darat ini melalui tembok rumah yang jebol tersebut. Dan ini sebenarnya menurut Ahok ini merupakan permasalahan klasik karena memang di wilayah Jakarta Selatan ini menurutnya banyak rumah yang didirikan di daerah aliran sungai atau DAS. Dan yang menarik juga bahwa ternyata rumah-rumah ini bersertifikat, Carlos. Jadi secara kepemilikan bahwa rumah ini sah, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini kenapa kemudian pada masa lalu, pada zaman sebelum pemerintahannya, ada Pemprov DKI Jakarta memberikan izin kepada masyarakat tersebut untuk mendirikan rumah di atas daerah aliran sungai yang kemudian malah menyebabkan banjir. Padahal menurut Ahok pada zaman Belanda, zaman dulu di pinggiran sungai biasanya ini merupakan jalan inspeksi yang lebarnya sekitar 10 hingga 5 meter. 2 hal ini yang disinyalir menjadi penyebab banjir di Jakarta Selatan semalam, padahal Ahok juga mengklaim bahwa Jakarta ini seharusnya sudah tidak banjir kecuali pada saat banjirop atau muka air yang naik lebih tinggi dibandingkan daratan Jakarta. Seharusnya menurut Ahok ini juga tidak akan banjir jika kecuali rop ini mencapai 2,8 meter di atas permukaan darat. Dan secara logika juga menurut Ahok bahwa kemudian jika Jakarta Utara kemarin kemudian juga Jakarta Pusat sudah tidak banjir, seharusnya Jakarta Selatan yang daerahnya lebih tinggi ini secara logika juga harusnya sudah tidak banjir, kecuali memang ini diakibatkan memang PU Dinas Kebersihan Tata Kota Jakarta sedang berusaha membersihkan berbagai sampah yang ada di sini karena memang sangat berserakan sekali akibat banjir yang terjadi. Bahkan menurut keterangan warga sekitar, kami juga mendapatkan info bahwa banjir yang sempat terjadi pada Sabtu malam itu menggenangi 19 rumah di Kemang Jaya ini. Beruntung memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena memang mereka langsung sempat diungsikan. Memang intensitas hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kawasan ini. Dan kami juga mendapatkan info bahwa salah satu penyebab lain yang menjadi penyebab banjir di kawasan Kemang Jakarta ini adalah karena disebabkan jebolnya tanggul yang ada di Kali Krukut dan di kawasan Kemang Jakarta Selatan ini. Carlos.
Iya, Friendly, walaupun air sudah surut, lalu bagaimana kemudian para warga yang terdampak banjir ini? Kemana mereka dan apakah sudah ada bantuan yang mungkin didatangkan oleh pemerintah di sana? Ya, Carlos, untuk bantuan sendiri memang berdasarkan info yang kami dapatkan, pihak warga di kawasan Kemang Jaya mendapatkan 2 unit perahu karet yang difungsikan untuk mereka mengungsi. Namun sebagian warga juga masih memilih bertahan di rumah mereka karena memang kondisi di kawasan perumahan Kemang Jaya ini memiliki lantai bertingkat sehingga mereka memilih untuk pindah ke lantai 2. Memang kawasan ini tidak tahu kapan akan surut karena memang cuaca saat ini memang cukup buruk, dikhawatirkan memang akan terjadi hujan lagi dan mengakibatkan banjir susulan kembali datang. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak suku dinas kebersihan tata air Kota Jakarta Selatan. Tadi dari PU Tata Air sudah menyedot karena tadi malam ada ketinggian air sekitar 80 cm. Jadi yang pertama tadi mereka melakukan penyedotan. Setelah selesai penyedotan, kami dari kebersihan menyapu hasil-hasil yang sudah disedot sama mereka. Lalu sudah dapat sampahnya ada sekitar 3 kijang ini. 3 kijang yang sudah kita ambil sampahnya. Ya. Ada berapa personil Bu yang dikerahkan? 25. Tadi ada sekitar, dari kita aja kebersihan ada sekitar 25 sampai 30 orang yang sudah kita kerahkan ke sini. Dan direncanakan kapan Bu ini surut? Adanya lembah-lembah atau secara geografis begitu, kemudian ada cekungan di kawasan Jakarta Selatan, begitu Carlos. Iya, Tesar, langkah-langkah normalisasi sudah dilakukan, tapi kemudian kemarin banjir kembali terjadi. Lalu apa langkah selanjutnya? Apalagi usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir ini di sejumlah tempat? Ya, menurut Ahok ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah mengambil alih rumah yang temboknya jebol tersebut untuk diperbaiki karena memang secara sertifikat bahwa pemilik ini memiliki rumah yang sah, tapi kemudian Pemprov DKI Jakarta tidak dapat mengambil alih secara penuh, jadi sementara saja untuk pembenahan tembok tersebut agar kemudian air tidak masuk lagi ke daratan melalui tembok rumah tersebut. Dan Ahok juga menyatakan memang sebenarnya dari dulu Pemprov DKI Jakarta sudah berniat untuk membeli rumah-rumah yang berada di daerah aliran sungai tapi bersertifikat ini, tapi kemudian pemiliknya ini tidak berniat untuk menjual rumahnya ke Pemprov DKI Jakarta, sehingga kemudian menurut Ahok ya sudah terserah pemiliknya saja gitu. Dan biasanya memang di Jakarta Selatan ini sendiri, Carlos, menurut Ahok memang biasanya pemilik rumahnya ini menyatakan bahwa biasanya memang banjirnya ini hanya 1-2 kali setahun. Dan berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nggak mungkin bisa bencana gitu dalam. Logika kan gini, Jakarta itu yang tinggi kan daerah selatan, ini turun ke utara daerah laut. Nah kita udah beresin utara pusat semua nih. Kalau drop lagi nggak pasang, akhirnya tinggal lewat. Nah kecuali kalau dia ada jebol, berarti ada masuk ke komplek rumah yang rendah. Kalau komplek rumah yang rendah itu ya nggak ada pompa ya pasti agak lama. Itu aja kita tanganin. Carlos, langkah selanjutnya adalah yang kedua adalah pengerahan alat berat yang memang tidak bisa bekerja secara maksimal jika mengeruk lebih dari 1-2 meter, maka kemudian rumah-rumah tersebut bisa ambruk jika kali dikeruk hingga 1 atau 2 meter. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah mengerahkan pompa mobile yang ini juga tidak bisa maksimal jika kemudian kali kerukut juga masih belum selesai dinormalisasi. Dan yang keempat, dalam jangka panjang memang Pemprov DKI Jakarta berniat akan membangun tanggul laut setinggi 3,5 meter. Sebenarnya memang jika kita ingat bahwa ini sebenarnya sudah memasuki musim kemarau, namun menurut BMKG dan juga BNPB bahwa ini hujan yang terus-menerus hampir setiap hari saat ini diakibatkan fenomena memang penyebab lain banjir adalah jebolnya tanggul krukut yang ada di sekitar kawasan ini. Saat ini memang tim gabungan yang terdiri dari BPBD beserta dengan pemadam kebakaran tengah memberdayakan sejumlah pemompa air untuk memompa air keluar dari kawasan ini. Carlos.
Meski sudah surut, Friendly, dari visual yang ditayangkan sejak tadi terlihat ada sejumlah mobil yang terendam. Lalu bagaimana kemudian dampak dan penanganan yang sudah dilakukan oleh BPBD dan juga petugas yang ada di sana pagi ini? Ya, memang Carlos, dampak dari adanya banjir ini selain karena mobil ada yang terendam begitu, dan saat ini tim gabungan tersebut yang dibantu dengan komunitas Indonesian Off-Road Federation telah berupaya mengevakuasi mobil yang ada di sebuah basement restoran makanan di sini. Tercatat memang ada 6 mobil yang terjebak di restoran makanan ini, dan hanya ada 1 mobil yang baru saja berhasil dievakuasi. Memang masyarakat dihimbau untuk selalu waspada menghadapi banjir karena fenomena La Nina yang akan terjadi diperkirakan akan menyebabkan pengaruh hujan yang semakin meningkat. Hujan lebat memang diprediksi berlangsung sekitar bulan November 2016 hingga Maret 2017 nanti di wilayah Jakarta. Demikian Carlos yang dapat kami sampaikan secara langsung dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ya, kita berharap bahwa kemudian penanganan banjir di Kemang dapat ditangani dengan baik oleh petugas di sana. Terima kasih laporannya Friendly Sagala, dan pemirsa Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto langsung dari Kemang, Jakarta Selatan. Pemirsa, banjir kawasan Kemang, Jakarta Selatan sempat mencapai ketinggian 1 meter. Meski banjir mulai surut, aktivitas warga Kemang masih terhambat akibat banjir. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto dan pilot drone Jen Anwar dari Kemang, Jakarta Selatan. Friendly, selamat siang. Bagaimana kondisi terbaru dari Kemang? Ya, selamat siang Carlos. Saat ini saya sedang berada di salah satu perumahan Kemang Jaya yang sempat juga terendam akibat hujan yang melanda Jakarta dari sore hingga Sabtu malam. Memang kondisi terakhir di kawasan Kemang Jaya ini dapat dilihat di belakang saya bagaimana kondisi air sudah mulai surut. Memang tadi Dinas Kebersihan dan juga PU Tata Kota telah bekerja sama untuk melakukan pembersihan dan penyedotan air. Saat ini Nina yang kemudian ancaman banjir masih akan terjadi di DKI Jakarta, maka kita harus perlu waspada karena memang hujan masih akan terus diperkirakan akan turun hingga Maret hingga Februari 2017 mendatang. Carlos, kembali ke Anda. Tessa Raditya dan Ricky Rusdiana, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, hujan lebat di Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu sore hingga malam mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah yang terendam cukup parah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kita akan mengupdate informasinya dengan bergabung bersama reporter Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto. Ya, Friendly, selamat pagi. Bagaimana kondisi di Kemang pagi hari ini? Ya, selamat pagi Carlos. Saat ini kondisi terakhir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang sempat terendam banjir saat ini mulai surut. Dapat dilihat di belakang saya bagaimana kondisi air yang sempat mencapai 1 meter. Saat ini hanya menyisakan genangan-genangan air. Itu tentunya merupakan suatu kondisi yang lebih baik. Memang diketahui hujan yang menggenang Jakarta sejak sore hingga Sabtu malam kemarin menyebabkan kawasan di sejumlah Kemang Raya ini terendam banjir. Tercatat memang banjir terjadi di depan Kemcik, di depan hotel Pop Hotel, dan juga di depan Tamani Cafe di tempat saya berdiri saat ini. Perlu kami informasikan bahwa tidak ada korban jiwa yang jatuh pada kejadian ini. Hanya saja memang sebagian masyarakat tadi malam sempat terjebak di beberapa daerah dan tidak bisa pulang. Beruntung tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Daerah BPBD maksud kami beserta juga pemadam kebakaran yang dibantu dengan polisi langsung mengevakuasi sejumlah warga tersebut dengan menggunakan perahu karet. Selain itu dapat dilihat bagaimana kawasan ini yang sebelumnya sempat ditutup tadi malam karena memang tidak bisa dilalui. Saat ini sudah mulai dibuka dan diberikan arahan kepada para pengendara yang melalui jalur ini untuk selalu berhati-hati dan menjaga kecepatan mereka. Kami mendapat informasi sebelumnya tadi malam kawasan ini mencapai ketinggian air mencapai 1 meter dan ada beberapa pengemudi sepeda motor dan juga mobil yang nekat ataupun memaksakan diri mereka untuk menerobos jalan
di tengah kebanjiran, dan seperti yang sudah diprediksi kendaraan mereka langsung mogok. Memang berdasarkan informasi yang baru saja kami update dari beberapa warga di sini, bahwa selain karena intensitas hujan yang sangat tinggi,